Injil wa Zabur wa fataha bihi abwabal jinan wa hayya biha minan naim wal wildan wal kusuri wa akhlaqa abwabal jinan anil mu'minin wa adaha likulli musyrikin wa kafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasuluhu nabiyil karim. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dan iradah Allah, atas taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, Allah masih memberikan kemampuan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita di siang hari mampu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di malam hari kita sempurnakan dengan ibadah salat sunat tarawih. Mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita kerjakan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada panutan kita, habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Hadirin jemaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi di Al-Baqarah ayat 183. Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa hanya kepada orang-orang yang beriman. Walaupun mengaku sebagai orang Islam, tetapi dalam dirinya tidak ada iman, tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melaksanakan ibadah puasa. Karena kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya terhadap orang-orang sebelum kamu dulu. Maksud dan tujuannya tidak lain adalah Allah pun takut, membentuk supaya menjadi manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya menjadi manusia takwa? Karena manusia takwa nanti akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah daripada Allah kepada orang yang takwa? Allah akan berikan surga, di mana surga bagi orang yang takwa bukan sebesar masjid ini, tetapi besarnya al-jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan ibadah puasa ini, sehingga para alim ulama mengklasifikasikan ibadah puasa ini kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan saumul awal. Apa itu saumul awal? Saumul awal adalah puasanya orang-orang awal, hanya menahan makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Cuma itu, tidak ada yang lain. Kalau puasanya hanya menahan makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, maka dikhawatirkan kena kepada hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi?
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya ilal ju'i wal atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Puasanya tetapi tidak mendapat pahala daripada puasa. Puasanya tetapi tidak mendapat nilai daripada puasanya. Kalau bahasa syar'inya cuma menggugurkan kewajiban saja, yang penting saya enggak dosa. Itu yang disebut dengan shaumul awal. Kalau seandainya dari kemarin kita masih melaksanakan yang disebut dengan shaumul awal, mari tingkatkan kepada tingkatan yang kedua yang disebut dengan shaumul khawas, yaitu puasanya orang-orang musuh. Apa itu puasanya orang-orang musuh? Bukan cuma menahan makan dan minum, tetapi panca inderanya pun berpuasa. Mulai dari mata ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa, hidung ikut berpuasa, mulut ikut berpuasa. Di mana mata ketika melaksanakan ibadah puasa tidak dipakai melihat hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita. Kemudian telinganya pun tidak dipakai untuk mendengar hal-hal yang jelek-jelek. Apalagi mulut tidak dipakai untuk ghibah, namimah, menjelekkan orang lain, mengunjungi orang lain. Ketika melaksanakan ibadah puasa, hal-hal yang seperti itu dijaga terlebih dahulu. Ini yang disebut dengan puasa shaumul khawas, puasa orang-orang khusus, tingkatan kedua. Ada yang lebih baik lagi, tingkatan yang ketiga, yang disebut dengan shaumul khawasil khawas, puasanya orang-orang spesial. Apa puasanya orang-orang spesial? Bukan cuma panca indera yang berpuasa, hatinya pun berpuasa. Hati selalu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dipakai untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang spesialis menjadikan puasa tahun ini puasa terakhir. Kenapa dijadikan puasa terakhir? Karena hadirin, banyak tahun kemarin saudara-saudara kita masih bisa bersendaguro, masih bisa melaksanakan ibadah puasa, tapi tahun sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kita pun menunggu giliran kapan datang kematian. Jadi ketika kita dalam senang atau susah, ya, kematian pasti akan datang kepada kita. Wah, saya masih jahat, masih sehat, tidak untuk kemungkinan. Kematian itu datang bukan kepada orang tua saja, anak-anak, anak muda, orang dewasa. Kalau sudah tua, jelas tidak akan kembali muda, tinggal menunggu giliran kapan datang kematian. Yang penting meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan amal ibadah yang puasa yang telah kita kerjakan ini, mulai dari ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak dan sedekah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.